Setelah solusi visible basis diperoleh dengan salah satu dari ketiga metode penentuan solusi awal, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang FAM, dan langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan model untuk mendapatkan solusi optimalitas atau total biaya minimum. Di sini kita akan membahas tentang pengujian optimalitas menggunakan metode batu loncatan atau disebut dengan stepping stone method. Pengujian optimalitas menggunakan metode batu loncatan ini memiliki beberapa karakteristik umum dilihat dari proses stepping stone. Yang pertama, selalu mulai dari sel yang kosong dan membentuk suatu lintasan tertutup dari sel-sel yang dialokasikan. Yang kedua, dalam pembentukan lintasan tertutup ini, sel yang digunakan dan belum digunakan mungkin saja terlewat. Yang ketiga, baris atau kolom yang mana saja pasti terdapat satu penambahan dan satu pengurangan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan metode stepping stone. Yang pertama, memilih salah satu sel yang kosong atau sel yang tidak mendapatkan alokasi. Yang kedua, membuat jalur tertutup menuju sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Yang ketiga, menempatkan tanda positif dan negatif secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Yang keempat, menghitung indeks perbaikan. Yang kelima, mengulangi tahap 1-4 hingga indeks perbaikan untuk semua sel tersebut telah terhitung. Yang keenam, menghitung total biaya optimalnya. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan dari tahap transportasi awal menggunakan metode FAM dan tahap transportasi akhir menggunakan metode batu loncatan. Yang soalnya yaitu, sebuah pengusaha mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik X, Y, dan Z. Pengusaha tersebut ingin mengirimkan barang menuju 3 toko yang masing-masing berada di kota Ambon, Bandung, dan Cirebon. Kapasitas atau supply dalam ton pabrik dari permintaan ketiga toko tersebut dan biaya transportasi per unitnya dalam satuan ribuan rupiah adalah sebagai berikut. Dari pabrik X ke kota tujuan Ambon yaitu Rp5.000, dari pabrik X ke kota tujuan Bandung yaitu Rp3.000, dari pabrik X ke kota tujuan Cirebon yaitu Rp4.000 dengan kapasitas 60 ton. Dari pabrik Y ke kota Ambon yaitu Rp6.000, dari pabrik Y ke kota Bandung yaitu Rp8.000, dari pabrik Y ke kota tujuan Cirebon yaitu Rp2.000 dengan kapasitas 90 ton. Dari pabrik Z ke kota tujuan Ambon yaitu Rp3.000, dari pabrik Z ke kota tujuan Bandung yaitu Rp5.000, dari pabrik Z ke kota tujuan Cirebon yaitu Rp7.000 dengan kapasitas 50 ton. Dari permintaan dan kapasitasnya yaitu totalnya 200 ton. Buatlah solusi dari masalah transportasi di atas menggunakan metode FAM dan pengoptimalannya menggunakan metode batu loncatan untuk mencari biaya total pendistribusian barang tersebut. Yang pertama, buatlah tabel transportasinya. Tabel transportasi dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Dengan fungsi tujuan, Z minimum sama dengan biaya atau biayanya dikali dengan barang, yaitu 5 dikali X11, 3 dikali X12, 4 dikali X13, 6 dikali X21, 8 dikali X22, 2 dikali X23, 3 dikali X31, 5 dikali X32, 7 dikali X33. Dengan fungsi kendala yaitu X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 60. X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 90.
X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 50. X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 70. X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 30. X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 100. Dengan ulangi, X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X32 besar atau sama dengan 0. Kita akan melakukan cek kelayakannya, yaitu pada jumlah baris ada 3 dan pada jumlah kolom yaitu ada 3. Jadi total kelayakannya yaitu N ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi pada solusi awal tersebut fleksibilitasnya yaitu atau jumlah sel terisi adalah 5. Setelah mendapatkan nilai dari tahap solusi awal menggunakan metode PAM, selanjutnya kita akan melakukan pengujian optimalisasi dengan metode stepping stone. Langkah pertama yaitu memilih salah satu sel kosong atau sel yang tidak mendapatkan alokasi. Dari tabel PAM berikut, sel yang masih kosong yaitu sel X21, sel X22, sel X32, dan sel X33. Misalnya kita akan memulai dari sel X21. Kemudian kita akan membuat jalur tertutup menuju sel-sel yang mendapatkan alokasi, menuju sel kosong terpilih kembali. Jalur tertutup ini bergerak secara vertikal dan horizontal saja, diagonal dilarang. Maksudnya, setelah kita bergerak secara vertikal, kita tidak boleh bergerak secara vertikal lagi, harus horizontal. Pada sel X21 ini, kita akan bergerak secara horizontal, kemudian kita akan bergerak secara vertikal dan bergerak secara horizontal kembali menuju X11 dan kita akan kembali menuju X21. Selanjutnya kita akan menempatkan tanda plus dan minus secara bergantian, dimulai dengan tanda plus pada sel kosong yang terpilih ini. Kemudian kita akan menempatkan tanda minus dan plus secara bergantian pada sudut jalur tertutup lainnya. Kemudian kita akan menghitung indeks perbaikannya dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel yang bertanda plus dan mengurangkan biaya transportasi pada sel yang bertanda minus. Nah, di sini untuk C21 dikurang dengan C23 ditambah dengan C13 dikurang dengan C11 sama dengan 6 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mengulangi tahap 1 sampai 4 hingga indeks perbaikan untuk semua sel kosong telah terhitung. Kemudian kita akan memulainya dengan X22. Kita akan membuat jalur tertutup yang bergerak secara vertikal dan horizontal saja, yaitu dimulai dari X22 menuju X23 dan vertikal ke X13 dan kemudian horizontal ke X12 dan kembali lagi menuju X22. Selanjutnya kita akan memberi tanda plus dan negatif secara bergantian. Pada X22 kita beri tanda plus, X23 kita beri tanda minus, X13 kita beri tanda plus, dan X12 kita beri tanda minus. Nah, di sini kita akan menghitung indeks perbaikannya dengan cara menambahkan dan mengurangkan biayanya. Di sini C22 sama dengan C22 dikurang C23 ditambah C13 dikurang C12 sama dengan 8 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan memilih sel kosong kembali, yaitu sel kosongnya adalah X
32, di mana kita akan menentukan jalur tertutupnya. Kemudian kita di sini akan bergerak sesuai dengan arah jarum jam dan kita akan bergerak secara vertikal atau ke atas menuju X1, 2, menuju X11. Kemudian kita akan bergerak secara vertikal ke bawah menuju X31. Dan kemudian kita akan kembali ke sel kosong terpilih kembali, yaitu setelah itu kita akan menghitung indeks perbaikannya. Indeks perbaikannya kita mulai dari C32 sama dengan C32 bernilai positif dikurang dengan C12 ditambah dengan C11 dan dikurang dengan C31 sama dengan 5 dikurang 3 ditambah 3 dan dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian kita akan menghitung sel kosong yang terakhir, yaitu sel kosong X33, di mana kita selanjutnya akan membuat jalur tertutup. Jalur tertutup ini juga bergerak searah jarum jam. Jalur tertutup bisa bergerak searah jarum jam dan boleh tidak searah jarum jam. Di sini kita akan bergerak searah jarum jam dan menuju ke atas atau secara vertikal menuju X13. Kemudian kita akan bergerak secara horizontal menuju X11 dan bergerak secara vertikal menuju X31. Kemudian kita akan bergerak kembali menuju sel kosong terpilih secara horizontal ke kanan menuju X33 kembali. Setelah itu kita akan memberi tanda positif pada X yang terpilih dan kemudian kita akan memberi tanda negatif, positif, negatif, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita akan menghitung nilai indeks perbaikannya dengan cara C33 ini adalah sel yang terpilih tadi. Dengan kemudian C33 dikurang dengan C13 ditambah dengan C11 dikurang dengan C31, yaitu 7 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kita tidak menemukan lagi nilai yang negatif. Itu artinya solusi optimal telah tercapai. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya optimal, yaitu jumlah seluruh banyaknya barang dikali total biaya optimum dalam ribuan rupiah. Kemudian total biaya minimumnya yaitu Z minimumnya yaitu 5 dikali X11 ditambah 3 dikali X12 ditambah 4 dikali X13 ditambah 6 dikali X21 ditambah 8 dikali X22 ditambah 2 dikali X23 ditambah 3 dikali X31 ditambah 5 dikali X32 ditambah 7 dikali X33 sama dengan 5 dikali X11 ditambah 3 dikali X12 ditambah 4 dikali X13 dikarenakan X21, X22, X32, X33 bernilai 0 atau sel kosong, maka hasilnya adalah habis. Kemudian ditambah dengan 2 dikali X23 ditambah 3 dikali X31 sama dengan 5 dikali 20 ditambah 3 dikali 30 ditambah 4 dikali 10 ditambah 2 dikali 90 ditambah 3 dikali 50 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 40 ditambah 180 ditambah 150 sama dengan 560 dalam ribuan rupiah. Jadi, solusi biaya minimum pada solusi awal FAM dengan pengujian optimalisasi dengan menggunakan metode stepping stone adalah 560.000. Hasilnya yaitu sama karena pada solusi FAM tersebut berarti dia telah optimal.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan tabel awal form dan pengecekan optimalisasi menggunakan metode stepping stone, diperoleh pabrik X mendistribusikan 20 ke kota Ambon, 30 ton barang ke kota Bandung, dan 10 ton barang ke kota Cirebon. Pabrik X mendistribusikan 90 ton barang ke kota Cirebon, pabrik Z mendistribusikan 50 ton barang ke kota Ambon, dengan total biaya transportasi yang minimum sebesar Rp560.000.